ruang penyiksaan ini, di sinilah sumur mautnya teman-teman. Ayo, masuk. Ayo Bu, masuk, Bu, masuk. Ayo masuk, masuk. Mobil ini tuh digunakan oleh pemberontak G30 SPKI, penculik dan mengangkut jenazah. Ini sisa genteng aslinya teman-teman ya. Disuruh atau dipaksa untuk menandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Sultan. Kali ini Sultan lagi ada di Lubang Buaya teman-teman ya. Di sini tempat pengkhianatan G30 SPKI atau tempat PKI, tempat penyiksaan 7 Jenderal Revolusi teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini Sultan lagi ada di alur kunjungan yang ini ya. Nanti kita mau arah ke sini, terus lurus terus sampai sini. Nah nanti kita mau muter-muter, pokoknya kita explore ya. Tadi Sultan dari parkiran terus naik ke sini. Oke, ya kita explore. Sebagai informasi aja buat teman-teman yang mau berkunjung ke Lubang Buaya, datang aja langsung karena terbuka untuk umum. Ini Sultan hari Minggu teman-teman ya. Pengunjungnya lumayan sepi. Tapi Sultan nggak tahu ya segini sepi atau rame. Soalnya Sultan juga baru datang ke Lubang Buaya ini. Nah, di sini teman ada informasi juga nih di sini. Di situ ada informasi petunjuk. Nih. Kalau kita mau ke Tugu Patung Pahlawan tuh ke sana. Terus ada sumur maut, terus 3 rumah bersejarah. Terus ada mobil truk, mobil dinas, sama mobil dinas Pangkostrat ya. Kita laju ke sana. Oke, ini kita langsung masuk aja, teman-teman. Nah, teman-teman, ini nih di sini nih tempat penyimpanan barang-barang. Sepertinya ya, nanti kita explore juga. Terus ini ada mobil yang dibawa untuk mengangkut kita coba masuk ke arah sini dulu teman-teman ya. Kita lihat mobil ini. Nah, ini mobilnya. Nah, mobil ini nih punya perusahaan PN Artayasa. Tuh, ini dia teman-teman. Nah, ini dia mobilnya. Ini ya. Ini ada infonya nih. Mobil truk .G tahun 1961 nomor polisi B2982L ini adalah replika kendaraan jemputan PN Artayasa. Nah, ini dia. Nah, mobil ini tuh digunakan oleh pemberontak G30 SPKI, penculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI di Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965. Nah, ya teman-teman. Ini kita lanjut ke sana teman-teman ya. Di belakang mobil ini kita lanjut.
Oke, ini ada. Ayo masuk. Ayo Bu, masuk Bu, masuk. Ayo masuk. Kayak Panji ya vlog nih. Oke, ini dapur PKI teman-teman. Nah, ini masih kayaknya masih asli deh ini. Ya, masih asli kayu, bambu. Terus ini ada lemari nih. Nggak bisa dibuka. Oke. Oh, ini dapurnya. Tuh. Ini masih ada kuali. Masih ada ini. Ini tungkunya nih teman-teman. Bu, dari mana Bu? Wih, jauh juga ya dari Sukabumi ya. Bareng-bareng ibu pengajian ya? Enggak. Oh, habis kondangan langsung mampir sini. Oh. Iya benar. Dari Jakarta Barat Bu. Adeknya baru kesini. Iya baru. Selamat nge-vlog. Iya. Juga sambil nge-vlog Bu. Iya Bu. Ininya nih, teman-teman. Oh, ini sisa genteng aslinya teman-teman ya. Tuh. Terus ini juga masih ada ininya nih, apa sih namanya? Tikar. Terus sini ada kendi teman-teman. Nah, inilah keadaannya teman-teman. Kayaknya ini masih original teman-teman tuh. Dari bambu, terus dari genteng. Terus ini tembok juga dari bambu nih. Nah, ini sampingnya teman-teman. Tuh. Dan ini halamannya. Nah, ini tampak samping teman-teman. Jadi ini tuh dapurnya para pemberontak yang dipakai PKI teman-teman. Tuh, ini tampak belakang. Tadi ketemu ibu-ibu, seru juga tuh ibu-ibu. Nih. Ini kita tadi udah masuk lewat sini. Ya. Nanti kita ulang lagi dari depan teman-teman ya, karena tadi terganggu oleh ibu-ibu. Nah, ini masih tampak samping. Tampak samping. Kita lanjut ke depan lagi, ulang lagi teman-teman. Dan ini jendelanya nih, ini jendela. Jendelanya masih bagus banget. Dan ini tampak depannya. Nah, ini ada informasinya teman-teman. Nih. Ini dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Dan ini masih ada kursinya nih teman-teman. Tuh. Oke, tadi Sultan belum explore semua di dalam ya. Nih, kita ulang lagi dari sini. Nah, pas kita masuk tuh ada apa ini namanya, bambu buat tiduran gitu teman-teman. Tuh ininya. Dan itu ada lampu zaman dulu. Dan ini ada kursi. Nih kursinya. Terus di sini ada satu ruangan tuh. Nah, ini ruangan apa tuh, kayak buat tempat tidur itu teman-teman. Tempat tidur zaman dulu. Bentar. Gelap ya. Kayaknya Sultan harus keluarin lampu deh. Ini tuh kayak ranjang kan, ranjang zaman dulu gitu teman-teman. Tuh. Ya kan? Nah, lanjut ke ruangan berikutnya. Pokoknya di sini ada lampu juga nih. Ini lampu. Terus di situ ada penjelasan teman-teman. Kita baca dulu. Nah,
Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Terdiri dari meja kursi, almari, tempat tidur, wajan, dandang. Terus replikanya itu ada balai, ada lampu tempel, tempayan, tungku, gayung, rak piring. Ya gitu. Kita tadi udah ke sana ya. Kita lanjut ke depan. Nah. Oke, ini matiin dulu. Lumayan bang. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke ruangan sebelah sini. Ini sebenarnya udah siapin lampu ya, takut gelap lagi ya. Oke, nah ini adalah pos komando teman-teman ya. Ini pos komandonya PKI. Nah, di sini tuh dijelasin, ini pos komando pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Nah, inilah posnya yang digunain. Pos komando yang digunain para penculik atau pemberontak. Tampak depan gini, teman-teman. Dan ini nggak jauh dari lokasi yang tadi teman-teman ya. Nah ini lokasi pos komando ini deket sama dapur yang tadi tuh. Itu dapur tadi. Nah sedangkan yang ini tuh pos komando. Kita coba masuk ya. Oke. Nah ini tampak depannya teman-teman. Ini ruangan depan. Ini udah masih ada kursi. Nah terus di sini ada lampu petromak. Dan ini masih ini langit-langit itu masih dari bambu juga. Tapi kalau ini udah tembok teman-teman. Nah ruangan berikutnya itu, nah di sini ini ada dipen tempat tidur ya. Nah ini ada, kemudian ada jendela lagi. Setelah itu kita lanjut ke ruangan berikutnya teman-teman. Nah di sini ada kamar, dan ini ada dipen juga nih, kayak tempat tidur zaman dulu. Ini kayak tempat tidur nenekku. Oke, ini ada lemari teman-teman. Nah ini lemari. Lanjut, di lemari lagi. Nah di sini tuh ada mesin jahit. Ini mungkin digunain zaman dulu buat ngejahit baju pemberontak kayaknya. Nah ini ada lemari lagi, terus di sini ada lemari. Dan ini nggak bisa dibuka teman-teman. Di sini ada meja kursi, kayaknya nih buat makan. Nah di sini ada informasi nih. Nah koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI, terdiri dari meja kursi, almari, tempat tidur, mesin jahit, buffet, balai, kamar depan. Oke, kita lanjut. Di sini ada masih tempat tidur zaman dulu. Iya benar. Di sampingnya ada tempat duduk. Kayaknya ini kayak tempat buat ini deh, kumpul-kumpul gitu nggak sih? Ya benar. Masih ada lampu petromak teman-teman nih. Dan ini sampingnya seperti ini. Tuh, ya. Lanjut ke dalam. Nah kita ke ruangan sini teman-teman. Tadi kan ruangan sini udah semua ya. Nih. Lanjut ruangan sini. Di sini ada tempat tidur dari bambu. Kelihatan nggak? Nah, bambu ya. Terus ini ada kendi lagi, terus ada tempat tidur dari bambu juga nih. Ini jendelanya. Dulu kan belum ada listrik teman-teman ya, jadi emang masih pakai lampu petromak. Nah ini bagian belakang teman-teman. Nah bagian belakang ini ada rumah lagi. Nah ini tampak belakang pos komandonya. Ini tampak samping. Ya. Dan sampai sana.
Kita lanjut ke ruangan sana teman-teman ya. Kita lanjut ke rumah sana. Sepertinya itu tempat penyiksaan gitu teman-teman. Oke. Nah, ini tuh. Ini kelihatan teman-teman. Ini tempat penyiksaan. Di sini sepertinya jenderal disuruh atau dipaksa untuk menandatangani. Nah, nih. Di sini ada suara-suara buat ngejelasin teman-teman. Tuh, kedengeran nggak? Nah, tuh. Oke, kita lanjut ke sebelah sana teman-teman ya. Nah, ini sebelahan teman-teman. Ini pos komando, sebelah sini tempat penyiksaannya. Nah, ini dia. Ini adalah rumah penyiksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita secara pemeriksaan. Diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan BAP para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub serta kesaksian Agen Polisi 2 Sukitman ya, Pak Sukitman. Ya, teman. Nah, ini dia teman-teman. Tuh. Ini dipaksa terus dipukulin. Ini sampai berdarah-darah gini teman-teman tuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke samping. Oke. Nah, ini dia. Nah, di samping ruang penyiksaan ini, di sinilah sumur mautnya teman-teman. Nih, kita lihat sumur mautnya. Oke teman-teman, di sini sumur maut pada tanggal 1 Oktober 1965. PKI menggunakan sumur tuas dalam 12 meter dan berdiameter 75 cm ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Oke, ini dia teman-teman, sumur mautnya. Nah, ini Sultan nggak bisa masuk ke sana ya, karena emang ini dibatasin teman-teman. Jadi kita coba zoom sebisanya ya. Nah, ini dia. Ini sumurnya. Jadi di sini 7 jenderal pahlawan revolusi dimasukkan satu-satu ke dalam sumur ini teman-teman ya. Di situ ada tulisannya teman-teman. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Emang PKI ini sungguh biadab teman-teman ya. Dari tampak samping nih seperti ini teman-teman. Ini persis di samping rumah penyiksaan ya, di samping persis banget. Oke teman-teman, di depannya sini ada monumen Pancasila. Nah, ini dia. Dan itulah ketujuh pahlawan revolusi teman-teman.
Oke, kita coba mendekat ke monumen Pancasilanya. Oke, sebelum kita ke monumen Pancasilanya, teman-teman, kita mau lihat sumur yang tadi dari sini. Nah, ini teman-teman. Tuh. Nah, ini dia monumen Pancasilanya. Oke. Ini buat teman-teman yang mau datang langsung aja. Datang hari Minggu juga lumayan sepi sih, jadi teman-teman enak nih kalau jalan-jalan sambil belajar sejarah ya teman-teman.